Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asrafi khalqika Muhammad. Walillahil hamdu wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sebelum saya membahas tentang ikhlas dalam beramal pada kesempatan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dan mendengarkan tausiah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ajaran beliau yang kita ikuti ini akan membawa keselamatan serta kebahagiaan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Saudara-saudaraku, kita semua tentu menyadari bahwa selama ini kita berbuat sesuatu tanpa memikirkan tujuan-tujuannya. Kita telah menunaikan kewajiban sholat, tetapi belum tentu kita berpikir karena siapakah kita melakukan sholat. Kita telah mengeluarkan zakat, tetapi kita sering lupa karena siapakah kita memberikan zakat. Kita sering mengeluarkan bantuan untuk kepentingan umat, tetapi sering pula kita lupa karena siapakah kita berdharma. Sebab kealpaan seperti inilah manusia sering berbuat sesuatu tanpa disertai tujuan yang benar. Kelihatannya tekun melakukan sholat, tetapi maksudnya ingin dipuji orang agar disebut sebagai orang yang khusyuk. Melihat lahirnya sukaderma, tetapi batinnya bermaksud dia atau pamer, atau bahkan bertujuan untuk mencari keuntungan dunia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh amaliyah yang kelihatannya berbentuk ibadah, tetapi hakikatnya tidak membawa kemanfaatan sama sekali. Itu semua bisa terjadi manakala keikhlasan sudah tidak tertanam di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada akhir zaman umatku akan menjadi 3 golongan, kata Rasulullah. Yang pertama yaitu golongan yang beribadah karena Allah dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, golongan yang beribadah kepada Allah dengan riya atau pamer. Yang ketiga, golongan yang beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk mencari makan dari manusia. Apabila Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat, Allah berfirman kepada orang-orang yang beribadah untuk mencari makan kepada manusia,
demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, apa maksud tujuanmu beribadah kepadaku? Orang itu menjawab, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku beribadah untuk mencari makan. Lalu Allah berfirman, apa yang kau kumpulkan tidak ada gunanya bagimu. Wahai malaikat, lemparkan ia ke dalam neraka. Selanjutnya Allah berfirman kepada orang yang beribadah karena riya atau pamer, demi kemuliaan dan keagunganku, apa tujuanmu beribadah kepadaku? Orang tersebut menjawab, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku beribadah agar dilihat manusia. Allah berfirman, sedikit pun dari amal ibadahmu tidak ada yang dapat naik kepada aku. Wahai malaikat, lemparkan ia ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang beribadah dengan ikhlas, seperti biasa, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, apa yang kamu inginkan dengan beribadah kepada aku? Ia menjawab, demi kemuliaan dan keagunganmu, sesungguhnya engkau maha mengetahui tentang apa yang aku inginkan. Aku beribadah kepadamu untuk mengingatmu dan mencari keridhaanmu. Lalu Allah berfirman, benarlah hambaku, wahai malaikat, antarlah ia ke surga. Semoga kita semua terhindar dari niat yang tak terpuji, karena sangat disayangkan bagi mereka yang sudah payah melakukan ibadah, tetapi apa yang diperbuat hanyalah sia-sia belaka, bahkan dapat menyeret mereka ke dalam neraka. Mereka tidak ubahnya bagaikan binatang yang hanya bersusah payah di bawah terik matahari hanya untuk mencari makan. Demikian pula, celakalah mereka yang beribadah karena pamer. Mereka lupa bahwa pujian dari orang lain tidak ada artinya bila dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu ketika ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin mempunyai pendirian, dan saya ingin diridhoi Allah, dan saya ingin agar tanah tumpah darahku dilindungi Allah." Lalu Rasulullah SAW berdiam sejenak, tidak menjawab. Tiba-tiba turunlah ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Al-Kahfi ayat 110. Saudaraku, unsur mutlak satu-satunya dalam beramal adalah bersih, ikhlas yang semurni-murninya dalam melakukannya, dengan tanpa ada tujuan lain terkecuali semata-mata karena menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, demi melakukan pengabdian untuk menghampiri diri Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menerangkan ikhlas banyak sekali, sampai berpuluh-puluh, bisa beratus-ratus ayat yang menerangkannya. Ini adalah suatu bukti betapa penting peranan ikhlas dalam beramal ini. Bentuk amal apapun dan berada dalam kondisi dan situasi apapun,
Apabila tidak disertai dengan ikhlas, maka amal tersebut akan sia-sia. Karenanya baik sekali bagi setiap mukmin yang beramal memakai metode pengembala kambing. Cobalah diamati pengembala kambing. Ketika melakukan sholatnya, dia dekat kambing, tentu saja dia tidak akan mengharapkan sesuatu apapun dari kambing-kambing gembalanya itu. Dia tidak mengharapkan upah daripadanya dan tidak mengharapkan sanjung puji daripadanya, dan tidak akan membusungkan dada di hadapannya, dan tidak akan mengacungkan jari jempolnya pada pandangan matanya. Sedemikian pula lah cara setiap mukmin manakala beramal dengan bentuk amal apapun juga, dia tidak akan sekali-kali memperdulikan amalnya dari pandangan siapapun dari makhluk. Bahkan yang dipandang semata-mata hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyatakan hal ini, bolehlah kiranya menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مخدورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض walal-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Shadaqallahu a'lam. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik kepada masing-masing golongan. Baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhannya, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamanya. Al-Isra ayat 9-21. Saudaraku, untuk mewujudkan amal soleh sudah barang tentu dibutuhkan adanya ikhlas. Sebab segala amal, semua perbuatan, apapun bentuknya, jika tidak dibarengi dengan niat ikhlas, tentu hasilnya jauh berbeda dengan benar lillahi ta'ala. Sebagai contoh misalnya, si A mengeluarkan derma dengan hati ikhlas karena Allah, dan si B memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk menarik simpatik atau agar dipuji orang dan disebut-sebut sebagai dermawan. Lantaran perbuatan ini memang kedua-duanya, si A dan si B ini, bisa disebut dermawan, akan tetapi dermawan yang pertama yang ikhlas mengharap keridhaan Allah tentu akan mendapatkan keridhaannya. Sedang dermawan yang kedua yang bermaksud pamer ingin dipuji orang tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya pujian dari orang lain yang bersifat sementara, dan kelak di akhirat akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin al-yawm al-qiyamah liyawmin la raiba fihi, nada munadi man kana asyraka fi amalihi Allah ahadan falyatlub thawabahu min indihi fa inna Allah aghna asy-syuraka'i 'ani syirki." Yang artinya,
apabila Allah telah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang akhir besok pada hari kiamat, hari yang tidak diragukan lagi kedatangannya, terdengarlah suatu panggilan, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam beramal, hendaknya ia minta pahala daripadanya, sebab sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kepada sekutu. Diharapkan dari seluruh para pejuang agar menjadikan perjuangan mereka bersih dari riya, sebab hidup dan mati mereka dikaitkan dengan kewajiban yang suci. Karena itu jabatan, pangkat dan kedudukan serta gaji mereka tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan tugas suci mereka yang luhur. Hendaklah mereka memilih pahala Allah dan cita-cita mereka hendaknya di atas pengorbanan yang mulia. Saudaraku, ikhlas membuat selalu agar dalam jiwa, karena ikhlas menuntut agar manusia mengetahui dan memperhitungkan sesuatu dengan baik di waktu senang dan di waktu susah, sehingga perasaan ikhlasnya menjadi mantap dan berkesinambungan dalam perjalanan. Ikhlas tidak layu dalam situasi dan kondisi yang berganti-ganti. Manusia yang dalam jiwanya ikhlas, imannya mantap dan amalnya hanya karena Allah semata dan tidak karena yang lain. Namun demikian keikhlasan bisa hilang berangsur-angsur apabila dalam jiwa telah mulai timbul gejala egoisme dan senang kepada sanjungan manusia, senang mengejar-ngejar pangkat dan pengaruh yang luas, senang kepada kebanggaan yang bisa menyeret ke hidupnya ke jalan sesat. Jika keikhlasan dalam jiwa telah dikotori hal-hal yang demikian, maka rusaklah amal dan jauhlah dari keridhaan Allah, karena Allah senang kepada amal yang bersih dan bebas dari gangguan-gangguan yang kotor. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Saudara-saudaraku, demikian pembahasan tentang ikhlasnya dalam beramal. Biarpun dikit, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan membawa manfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan membawa manfaat, saudaraku. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.